panjang tingginya ini. Panjang tingginya. Ngeri sapi nih. Cakep sekali. Tak kasih videonya yang dinaik-naikin kayak patung nanti. Oke, sore-sore bareng Mas Hermawan ini. Ini kedatangan tamu dari Kalimantan ya Mas ya? Jauh-jauh ya? Nah, kita kerawuhan kamu dari Samarinda mau jalan-jalan sekaligus lihat sapi-sapi. Salah. Bakalan. Oke, lanjut kita ke kandang yang utama. Untung ditumpaki orang gue kelep cincin tok. Ya sekarang kan mas sampai 20 lebih. Dia tidak terbiasa. Ketemu pasir, ketemu lapangan luas itu, ayu-ayu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sore ini kita kedatangan tamu. Halo Mas Gedor, Mas Riki, Mas Aldi, Mas Oki. Kita kedatangan tamu, kerawan tamu dari Kalimantan Timur. Tepatnya di Samarinda. Mas Edo. Masya Allah. Kita akan sharing bareng dan kita akan tukar pengalaman. Kalau di sana mungkin banyak sapi lokal Kalimantan, kalau di sini banyak sapi lokal Jawa Tengah Purworejo gitu. Mungkin seperti itu dan ayo saksikan terus di channel masing-masing. Oke, ngobrol apa? Ngobrolnya sapi toh. Enggak. Gimana Mas Edo? Gimana Mas Edo ini? Melihat pertama kali setiap farm. Ini baru pertama kali ya? Pertama kali kami ada di sini, apalagi ibaratnya Setiapam ini sebagai kandang idola saya sendiri. Ojo berlebihan. Iya kan? Mas. Sudah kesampaian, saya ucap syukur bisa langsung ketemu dengan ownernya sendiri, Mas Hermawan. Masya Allah. Habis Ya ini kan? Mas itu mau borong sapi. Amin. Oke. Itu Enggak. mungkin lihat-lihat dulu dari pojok belakang dulu. Boleh, ayo kita main. Mas Edo mau. Kalau di Kalimantan sendiri, punya kayak gimana Mas? Iya, kalau untuk di Kalimantan Mas, dikatakan super juga belum bisa. Cuman ada beberapa bahan-bahan kami yang bisa kami maksimalkan, dan lagi intinya Kalimantan harus jauh lebih baik. Wah, Ya, tentunya ini sebagai motivator. motivator dan maskot pribadi saya untuk kandang Setiapam. Pertanyaanku satu Mas, kenapa Kalimantan lebih banyak sapi lokal daripada sapi potongnya? Kalau dikatakan ya Mas ya, saya masih belum bisa dapat jawaban yang tepat Oke, siap. untuk masalah itu. Kita keliling yuk, bedain sapi Oke. lokal sama sapi potong yuk. Yuk. Ini bedanya sapi lokal sama sapi potong. Nah, ini ditemani Mas Edo karena beliau yang memang sangat menjiwai sekali di peternakan. Ya kita semua lah selaku pelaku peternak, kita kan pecinta hewan ya Mas. Tidak hanya mengambil sisi seneng tok, tapi harus juga merasakan proses. Nah, kalau kita tadi bicara sapi potong, ini dia sapi potong Mas. Bukan sapi terbaik, tapi dengan jenis terbaik. Sapi potong dengan jenis terbaik pasti ada limosin. Kalau di daerah kita ya Mas Widor, Bener. kalau ngomongin Belgian Blue, boh lebih bagus. Tapi kan masih minoritas. Belum banyak populasinya di Jawa Tengah maupun di Purworejo. Nah, jadi kualitas sapi potong terbaik itu ada di jenis simental dan limosin. Simontal. Nah, di sini Mas Edo seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin sapi lokal, nah ayo di sana ada sapi lokal. Ya. Potong dan sapi potong. Nah, ini juga sapi lokal nih Mas. Cuma sudah Niki. crossing. Ya, ini perpaduan antara limosin dengan Cross. sapi hitam. Sapi hitam. Sapi hitam tapi sudah ada PO-nya, ada lokalnya. Jadi walaupun sapinya bobotnya 900, sorry ya nak, ketika kita potong, kita buka persentase daging yang dihasilkan pasti Tidak. lebih sedikit daripada sapi jenis Limosin dan simental. betul gitu.
Ada yang lebih sedikit lagi nggak? Ada, ini Ada. dia. Ini sapi lokal asli. Ini sapi PO tapi sudah campuran, bukan yang PO ras asli itu. Nah ini kualitas dagingnya bagus nggak? Bagus banget. Mungkin hampir sama dengan sapi-sapi lokal di daerah Mas Edo. Ada sapi Bali, Madura, ada sapi apa kita sebut itu. Bener. Kualitas dagingnya tidak diragukan lagi. Kualitasnya. Nomor satu. Karena memang saya pribadi ketika motong sapi itu paling senang melihat sapi lokal. Dagingnya merah, Merah seratnya luar biasa. Tetapi untuk persentase yang dihasilkan dengan bobot yang ada itu sangat minim sekali. Untuk kualitas bobot. Ya, jadi mungkin arah larinya sapi lokal itu nanti menuju ke hewan kurban atau yang dimuliakan, gagah, tinggi, panjang, keren. Gitu, Mas. Mungkin itu sharing dari kami. Sekarang gantian dari Mas Edo di Kalimantan. Kondisi lapangan realitanya seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya mungkin kalau untuk di Kalimantan ya Mas ya, kalau untuk sapi lokal ya kami ada kualitas seperti daging ya toh. Dan lagi kalau seperti sapi potongnya di daerahnya Mas Hermawan seperti yang Mas bilang itu di daerah kami sangat sayang sekali. Kalau dengan jenis limousin dan simental lebih tepatnya, itu sayang sekali, terkecuali ada garis bawahnya sakit atau kendala-kendala lain lah. Oke. Yang ibarat bisa jadi di jalur pisau. Karena mungkin, mohon maaf aku potong Mas Aldo, karena mungkin populasinya masih sangat sedikit sekali Sedikit ya. sekali, Mas. Jadi di Kalimantan itu sangat memang perlu diperhatikan nih semuanya. Kapan Kalimantan bisa ngadain kontes pasti rame di sana sapi potong nanti. Iya. Keren toh? Rame sekali. Tetap sama PPSI dong. Insya Allah masih toh. Harus gitu. Jadi ketika sudah banyak sapi potong, kita tidak menyebutkan jenisnya karena sapi potong banyak banget Mas. Bebas. Banyak sapi Bali pun sapi potong semua. Nanti penyeluruhan itu akan terjadi dan harga sapi akan mahal banget dan akan standar. Yang mahal yang punya kualitas, yang standar yang masuk potongan. Potongan. Benar. Jadi semua diuntungkan nih. Jadi nanti penjual dagingnya untung karena harganya stabil. Nanti di momen kurbanan peternak farm-farm yang punya kualitas juga diuntungkan karena punya kualitas yang oke. Jadi sisi positifnya sangat banyak sekali Mas. Daripada kita hanya bertahan di sapi yang ada saja, itu divariasi. Benar. Kalau di Jateng sama di Jatim, Jabar, saya kira semua jenis sudah ada. Iya. Di Kalimantan sudah ada sapi Wagyu Mas. Belum ada Belgian. Mas. Belgian mungkin ada, Mungkin tapi udah terlalu banyak campurannya Mas Hermawan. Oke. Yang real Yang paling banyak nomor satu populasi sapi apa Mas? limousin dan simental yang paling identik di wilayah Kaltim. Masya Allah. Nah itu sapi potong terbaik juga limousin sapi mental. Cuma mungkin tidak sebesar yang ada di Jawa Benar. Timur dan Jawa Tengah. Karena faktor genetik. Genetik Yang dan sudah lagi di-cross-crosskan. dan lagi yang lebih tepatnya stoknya yang terbatas Mas Hermawan. Oh. Itu yang lebih tepat. Kalau letak geografis kayaknya sangat sedikit sekali ya. Tapi yang jelas populasi terbatas itu karena akses masuknya yang susah. Benar. Itu lebih tepatnya. Akses masuknya yang susah. Satu, yang kedua juga sebenarnya Kalimantan sangat potensi sekali untuk pemeliharaan ternak berupa sapi karena hijauannya aku berani jamin. Wah, Itu berbanding terbalik dengan lingkungan kami Mas. Berlimpah sekali. Di sini tuh nggak ada hijauan loh Mas, adanya jerami. 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 Ada tapi sedikit dan itu nggak cukup kalau buat makan sapi banyak. Itu hanya khusus untuk betina yang lagi menyusui sama pedetan anakan. Ya, kami kalau di sana ngarit itu Mas, kalau dikatakan pagi untuk siang, Iya. yang sore untuk malam jam 11. Luar biasa. Nah, itu memang seperti itu di Kalimantan. Saya suka sekali dengan Kalimantan karena istri saya orang Kalimantan. Ya, lebih tepatnya. Oh. Curhat banget. Ngomong-ngomong Mas Hermawan kapan buka apa kandang di Kalimantan tuh? Alah jenengan ki. Ditunggu saja. Oke. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi dengan Mas Hermawan. Insya Allah bisa, karena Oh. di peternakan itu memang harus kolaborasi Mas. Siap, Boleh berkompetisi tapi dengan sehat ya. sehat.
Dan semakin berkolaborasi semakin kuat, semakin menguntungkan. Kalau pidak-pidakan itu nggak baik. Betul. Itu pasang merugikan ya Mas ya? Benar. Bener gitu. Nah ini sapi kembar. Ini jenis simental. Simental. Betina. Sela dan Seli. Namanya Sela Shelly. Oke, mungkin cukup diskusi kali ini Mas, karena pada intinya kita mau dan kita kepengen banget teman-teman dari Jawa. Tadi salam dari teman-teman media itu, piye carane Kalimantan itu bisa ngadain kontes. Benar. Bukan aku loh Mas yang pengen loh Mas. Bukan. Itu Kami loh. dari peternak-peternak dan yang Monggo pam-pam loh. itu juga kita sangat menginginkan Kalimantan go. Biar seperti tidak salah pulau-pulau paham, Mas, Jawa. itu, mohon Siap. maaf. Tujuan utamanya diadakan kontes nanti itu seperti apa? Goalnya, kepengennya itu pasca kontes yang diharapkan itu seperti apa sih? Satu, memotivasi untuk peternak-peternak kecil untuk mengolah bibit-bibit yang terbaik. Memperbaiki bibit ya. Betul, lebih tepatnya memperbaiki bibit yang ada. Yang jelas memaksimalkan kualitas sapi. Yang jelas baru lebih tepatnya kebutuhan untuk sapi besar kita bisa tercukupin. Menambah populasi. Iya, Sedangkan di Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur sendiri sekarang gimana Mas? Menurun. Ayo, saya sampaikan untuk teman-teman semua, jangan takut PMK, jangan takut LSD, jangan takut SE, demam tinggi, kencing darah dan lain sebagainya. Ya, kalau takut kita nggak punya sapi nanti, dilawan, dicegah, pasti bisa. Tombol toko loro lunga. Kalau ini tadi bahas penggemukan terus, Kalimantan nggak ada breeding nih, niatan breeding. ya. Ada, pasti ada. Ada, niatan breeding kami ada, cuman amunisi yang mau kita mau, yang atau yang kita cari lebih tepatnya masih belum ada yang serap di hati. Oh gitu ya? Ya, Ini sudah disiapkan sama Mas Hermawan. siap. Saya rasa. Kalau untuk breeding ya? Oke. Nah, itu kan. Sebenarnya gini Mas, kalau kita berbicara peternakan, kalau kita haus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis terus, fattening, itu kan sama aja memusnahkan populasi secara perlahan toh. Bener, Tetapi breeding itu akan mengikuti dengan sendirinya ketika populasi itu sudah membaik. membaik. Jadi nggak mungkin ada sapi jantan kalau nggak ada sapi betina. Itu walaupun setiap farm, Mas Adu, mungkin sapinya jantan semua, iya di kandang. Coba di belakang kandang, coba di kemitraannya, coba di petani sekitar, banyak jantannya atau banyak betinanya. Nah gitu, karena kalau kita memelihara betina di kandang itu ya tujuan awalnya untuk memperoleh sapi jumbo ataupun kelas kurban itu tidak goal. Tetapi jujur kalau saya pribadi senang banget dengan breeding, mencari terah terbaik, mencari kualitas terbaik dengan kondisi alam iklim yang tepat. Ya mungkin ada sisi negatifnya juga dipandang sebelah mata Mas, mohon maaf banget. Saya kepengen banget melihara sapi Malbor, sapi pure, genetik asli dari simental. Sedangkan lingkungan tidak mengizinkan atau tidak mendukung. Otomatis ya saya harus merusak genetik itu dengan menyilangkan sapi yang punya size sama besarnya, tetapi dengan kekuatan tubuh yang bisa di lingkungan tersebut. Misal saya punya simental yang sangat unggul dan cetak di indukan, saya crossingkan dengan sapi Brahman atau sapi lokal yang memang kualitasnya paling bagus. Ya alhasil anaknya juga tidak jelek, bagus juga. Nah itu alasan kami juga memang memberikan cross Mas. Iya. Dan ternyata di kelas kontes ada cross sekarang. Dulu nggak ada. Dan Kalimantan. Tapi crossnya cross jumbo bukan cross pegon ceper ya. Gitu. Biar ya intinya bukan berarti saya pengen merusak, enggak, tapi kalau boleh ada pilihan saya kepengen memelihara Malbor yang glowing itu loh Mas, yang pakai gincu gitu. Ada toh? Ada. Yang muncungnya pink itu. Tapi kalau melihat sapi kayak gitu di sini langsung nangis Mas. Sapinya langsung nangis terus punya asma kalau di sini. Panas. Dengan iklim yang Mungkin terlalu- sama enggak sih Mas dengan Kalimantan? sama sekali. Wah, karena istri saya Kalimantan Pontianak itu Garis ya Allah. khatulistiwa. Iya. Lebih panas ya? Lebih panas. Kalbar. Liket juga ya. Gitu. Ya pada intinya seperti itu, dan kita punya variasi berbeda tapi tujuannya adalah sama. Sama. Mencetak kualitas terbaik Terbaik. dan yang paling menguntungkan untuk semuanya. Kalau sapi jumbo nggak ada yang nggak menerima.
Gitu, pasti semuanya senang. Gitu teman-teman semuanya. Mungkin Mas mau titip salam buat teman-teman peternak Kalimantan. Iya, kalau untuk peternak-peternak Kalimantan, ayo kita sama-sama mengharumkan bumi Kalimantan Timur untuk jauh lebih baik di bidang peternakan sapi. Lebih tepatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.